Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti dengan NIM 2202411009 dari kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 5 penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Simak terus videonya ya. Yang pertama, penggunaan tanda baca seru. Ada beberapa fungsi penggunaan tanda baca seru. Yang pertama adalah tanda seru digunakan untuk kalimat perintah. Kalau kamu memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contoh dari penggunaan tanda baca seru untuk kalimat perintah yaitu, tolong matikan lampu di ruang itu. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah yang mana memerintahkan seseorang untuk mematikan lampu di sebuah ruangan. Fungsi tanda seru yang kedua yaitu, tanda seru digunakan untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contohnya yaitu, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan ekspresi kaget atau terkejut karena lupa mengirimkan kabar kepada seseorang. Penggunaan tanda baca yang kedua yaitu penggunaan tanda baca tanya. Ada beberapa fungsi penggunaan tanda baca tanya. Yang pertama yaitu, tanda baca tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Namanya aja tanda tanya. Sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu, apakah kamu berpuasa hari ini? Tapi tanda tanya tidak digunakan dalam kalimat tanya yang berubah bentuk menjadi penjelas ya. Contoh kalimat tanya yang berubah menjadi penjelas yaitu, sampai sekarang ini dia tidak tahu kenapa gurunya selalu memberikan nilai yang jelek. Kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat tanya yang berubah menjadi bentuk penjelas ya. Untuk fungsi tanda tanya yang kedua yaitu, tanda baca tanya digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang kurang dapat dibuktikan keabsahannya. Contoh dari tanda baca tanya di dalam tanda kurung yaitu, total biaya pembuatan rumah itu sekitar 150 juta rupiah. Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya yang digunakan dalam tanda kurung karena kebenarannya belum diketahui secara pasti. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca garis miring. Ada beberapa fungsi penggunaan tanda baca garis miring. Yang pertama adalah sebagai pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta, tiap, atau per. Contoh kalimatnya yaitu, harga permen itu Rp1.000 tiap butir. Pada kalimat tersebut berfungsi penggunaan tanda garis miring yang kalimatnya menjadi, harga permen itu Rp1.000 per butir. Fungsi yang kedua dari tanda garis miring yaitu dipakai pada nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring juga dipakai dalam nomor surat serta penanda rentan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya yaitu, untuk nomor surat nomor titik 036 garis miring cap garis miring BKD garis miring 2020. Sedangkan untuk contoh rentang tahun yaitu tahun ajaran 2020-2021.
Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan tanda baca apostrof. Ada beberapa fungsi penggunaan tanda baca apostrof ini. Yang pertama adalah tanda baca apostrof untuk penggunaan kata khusus. Dalam penulisan, tanda ini digunakan dalam penulisan nama serta kata khusus dari serapan bahasa asing. Contohnya yaitu surat Al-An'am, bukan Al-An'am atau Al-An'am. Fungsi yang kedua dari tanda baca apostrof yaitu digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Tanda apostrof juga dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam tahun. Contohnya yaitu 19 Februari apostrof 21. Apostrof 21 memiliki arti 2021. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan tanda baca kurung siku. Ada beberapa fungsi penggunaan tanda baca kurung siku. Yang pertama adalah tanda baca kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung ya. Contohnya yaitu persamaan dari metode pengajaran itu buka kurung, perbedaannya apostrof, lihat halaman 33 sampai 45. Cukup signifikan, tutup kurung, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Fungsi yang kedua dari tanda baca kurung siku yaitu untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Contohnya, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Dalam kata pemberdayaan, ada kata A yang terdapat kurung siku. Artinya, penulis kurang menuliskan huruf A pada kata pemberdayaan. Maka, pengoreksi menuliskan huruf A pada kata pemberdayaan dengan tanda kurung siku. Baik, sekian mengenai penjelasan penggunaan 5 tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.